I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngelanjutin alur sampingan Tensura. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini, bisa bantu channel ini dengan cara klik tombol like, tombol subscribe, juga nyalain loncengnya agar video-video di sini semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Ya udah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Cerita dimulai. Setelah perang selesai, saat malam tiba, Stella pun menyajikan makanan kepada teman-temannya. Bos yang saat itu memakan masakan dari Stella pun seneng banget karena rasanya tuh enak banget. Stella pun di sini berkata itu karena dirinya telah berusaha sangat keras. Nemu bahkan terlihat juga menyukai masakan dari Stella. Dan di sini Vos pun berkata, karena perut kita telah terisi, sepertinya kita juga harus membantu yang lain. Mungkin ada banyak pekerjaan. Stella yang mendengar itu juga setuju sama pendapat dari Vos. Dan satu-satunya yang tidak setuju adalah Nemo, karena dia tuh udah capek banget. Nemo tuh masih nggak suka sama bekerja. Namun tiba-tiba seluruh pasukan pun kaget melihat ke arah atas langit karena ada sesuatu yang datang. Vos dan Stella pun saat itu menyadari bahwa itu adalah ras yang sama dengan Nemo. Mereka pun bertanya apakah Nemo mengenal mereka. Dan saat itu turunlah pasukan utama dari Raja Iblis Prey. Melihat dirinya itu, para prajurit Yurazania pun sangat kesal karena mereka nggak tahu faktanya. Yang mereka tahu bahwa Raja Iblis Prey berbuat curang pada Tuan Carrion mereka. Namun setelah diperhatikan, mereka pun menyadari bahwa nggak ada niat permusuhan di sini. Tetapi para prajurit Yurazania saat itu masih waspada karena mereka nggak bisa bertarung dari atas langit. Melihat itu, Vos pun berkata di dalam hati, suasananya menjadi sangat canggung. Aku harus melakukan sesuatu agar tidak terjadi perselisihan di sini. Ternyata Claire dan yang lain tuh ingin membantu prajurit dalam menghabisi pasukan Clement. Namun di sini Nemo berkata bahwa semuanya udah selesai. Pertarungan udah berakhir. Claire yang mendengar itu pun menjawab, dirinya juga tahu karena sebenarnya dia udah mengamati perang dari tadi dan mencari kesempatan untuk membantu. Tapi nggak ada timing yang pas untuk dia muncul. Dan bahkan waktu dia mau muncul, perang malah tiba-tiba selesai. Mendengar itu, Nemo pun langsung bertanya, jadi untuk keperluan apa kamu kemari? Claire pun saat itu menjawab, karena dirinya khawatir sama Nemo yang bilang mau pergi ke medan perang. Nemo minta izin sama Claire karena dirinya tahu teman-temannya itu lagi dalam bahaya. Mendengar itu, Vos dan Stella pun jadi tersenyum sangat pede yang bikin Nemo saat itu jadi malu-malu. Namun gak lama setelah itu, datanglah Benimaru ke sana. Benimaru dan pasukan dari Raja Iblis Carrion itu pun berkata, bukankah dirimu adalah bawahan dari Raja Iblis Prey? Melihat Benimaru dan para prajurit Yurazania yang saat itu serius, Vos, Stella dan Nemo pun jadi khawatir perang akan terjadi. Namun gak lama Benimaru pun berkata, jika kau datang di saat seperti ini, itu artinya kalian punya suatu rencana. Kau datang di saat yang tepat karena ada yang ingin aku tanyakan padamu. Claire pun saat itu juga tersenyum dan berkata, tentu saja boleh. Tuan Prey juga memerintahkanku untuk menjelaskan semuanya pada kalian. Dan juga aku perlu mendiskusikan tentang rencana untuk kedepannya.
Dan setelah itu, mereka pun mengadakan pertemuan yang sangat penting. Dan setelah mereka pergi dari sana, Stella dan Nemo pun jadi gemetar. Bahkan mereka kira perang sebelumnya akan terjadi lagi. Namun gak lama, Stella pun berkata bahwa dirinya penasaran mereka lagi membicarakan apa. Dan Stella pun saat itu berniat untuk menguping. Namun saat itu kembali menahan pundak Stella dan kemudian berkata Stella nggak boleh melakukan hal itu. Stella pun kemudian berkata dirinya kan nggak ngelakuin apa-apa, tapi Fox yang tahu kalau Stella mau ke tenda pun langsung meledeknya. Dan di sini Nemo yang juga tahu semuanya pun jelasin sama mereka bahwa Nona Milim gak bertengkar sama Tuan Carrion. Mendengar itu, Fox dan Stella pun jadi kaget banget. Nemo pun kembali menjelaskan. Awalnya, Nona Milim menyadari bahwa Clement sedang merencanakan sesuatu. Dan untuk menyelidiki rencana itu, Nona Frey bekerja sama dengan Milim. Kemudian, mereka pun memutuskan untuk menipu Clement dengan Milim berpura-pura mengatakan perang kepada Carrion. Lalu, agar tidak ketahuan, Frey sama menyembunyikan itu dari Tuan Carrion. Mendengar itu, Fox dan Stella pun jadi mengerti. Stella pun berkata, jadi tuanku itu telah menyadari rencana jahat Clement dan malah menipunya kembali. Nona Milim sangat luar biasa. Kan aku udah bilang, Nona Milim gak mungkin melakukan sesuatu tanpa alasan. Namun di sini Nemo malah berkata, meskipun ada alasannya, tapi dia tetap menyapu bersih kota Eurazania. Seketika, tempat itu pun jadi diam sejenak. Scene pun kemudian berpindah ke rapat eksekutif seluruh pasukan. Ada pasukan dari Raja Iblis Rimuru, Raja Iblis Carrion, Raja Iblis Milim, dan Raja Iblis Frey di sana. Seolah aliansi besar telah terbentuk. Saat itu, Claire pun telah menjelaskan semuanya kepada mereka. Dan semua itu udah pasti untuk menipu Clement. Dan setelah mengatakan hal itu, Claire pun berkata kepada para Beastcatter atas nama Raja Iblis Frey, dia minta maaf karena telah membuat semuanya jadi panik. Mendengar itu, Albis pun berkata bahwa sebenarnya dirinya itu masih kesal. Tapi karena Tuan Carrion sudah menyetujuinya, maka nggak sopan baginya untuk menentang hal itu. Sophia juga berkata, ya mau gimana lagi? Lagian Clement juga yang salah. Fabio yang mendengar itu juga berkata, tapi aku sedikit lega karena Raja Iblis Milim tidak bermaksud untuk menghancurkan Eurazania. Jika melihat wujud Demon Lord Milim yang seperti itu, sejujurnya aku jadi berpikir tidak ada yang bisa dilakukan oleh lawan apapun. Mendengar itu, si botak pun langsung kesenangan karena tuannya itu dipuji-puji. Dan di sini pasukan Eurazania berkata, untuk sekarang, mari kita berbahagia karena Raja Iblis Carrion masih baik-baik aja. Tapi kita harus membalaskan Clement. Mendengar itu, Claire pun kembali berkata, sayang sekali, tapi rencana Clement akan dibeberkan di Walpurgis. Jadi, Clement pasti akan mati saat itu juga. Benimaru pun juga membenarkan hal itu karena Tuan Rimuru ke sana untuk membunuh Clement. Mendengar itu, para prajurit pun menjadi kaget dan tiba-tiba muncullah Zoe di sana. Melihat Zoe yang saat itu tiba-tiba muncul, gak cuma prajurit Eurazania yang kaget, bahkan si botak juga sempat kaget. Si botak berkata, kayaknya yang satu ini juga overpower di sini. Bahkan Hermes yang melihat itu pun juga kaget karena Zoe bisa muncul cuma dari bayangan. Zoe yang datang itu pun langsung ngomong dengan kalem bahwa dirinya ingin menyampaikan sebuah informasi. Dia dan pasukannya telah menjatuhkan markas Raja Iblis Clement dan kemenangan telak bagi mereka. Mendengar itu, prajurit Eurazania, Raja Iblis Frey, dan prajurit Milim pun jadi kaget banget. Claire pun berkata,
Jadi kami benar-benar nggak dapat giliran tampil. Si botak pun kemudian berkata, aku nggak menyangka kau melakukan hal seperti itu di tengah perang yang sedang terjadi di sini. Hermes juga berkata, memang ada yang bilang pemenang sudah ditentukan sebelum bertarung. Tapi bukankah level Clement itu nggak ada apa-apanya jadinya? Dan di sini Benimaru pun bertanya, bagaimana tentang Suna? Soe pun saat itu berkata bahwa Suna baik-baik aja dan masih tinggal di kastil untuk menunggu Magical-nya pulih kembali. Benimaru pun saat itu minta maaf sama Soe karena udah merepotkan dirinya. Namun Soe malah jelasin, merekalah yang diselamatkan oleh Nona Suna. Nona Suna telah berkembang dan sangat mengejutkan semuanya. Namun tiba-tiba Claire mendengar suatu informasi yang disampaikan oleh Lucia. Lucia juga merupakan bawahan utama Raja Iblis Prey yang saat itu ikut ke Walpurgis. Melihat Claire yang saat itu panik banget, semua orang pun jadi kebingungan. Dan Claire pun kemudian berkata, baru aja aku mendapat laporan bahwa Raja Iblis Clement telah meninggoy dan diturunkan dari posisinya sebagai 10 Raja Iblis yang agung. Gak cuma itu aja, Raja Iblis Prey juga meninggalkan posisi Raja Iblis. Dan ditambah lagi beliau memutuskan bergabung di bawah naungan Raja Iblis Milim. Mendengar itu, seluruh orang yang ada di sana pun makin kaget lagi. Si botak yang kaget itu pun kemudian bertanya, oi, apakah masih ada lagi? Claire pun kembali melanjutkan informasinya bahwa Raja Iblis Carrion juga melakukan hal yang sama dengan Nona Frey. Beliau turun dari posisi Raja Iblis dan mengakui Milim sebagai pemimpinnya. Mendengar itu, ketiga Beastcatter pun jadi kaget banget karena Tuan Carrion mengakui orang lain sebagai pemimpin. Namun si botak Midley malah ngelus-ngelus jenggotnya dan berkata kalau mereka pasti akan jadi keluarga besar. Benimaru yang mendengar itu juga berkata, kota naga yang terlupakan, Eurazania dan Fulbrosia akan berada di bawah kendali Nona Milim. Itu sangat luar biasa. Seluruh orang yang ada di sana pun jadi kagum, semuanya berjalan sangat lancar. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gua selanjutnya dan see you. I said you better watch what you're doing, 'cause I ain't gonna stop when I'm moving. I'm headed to the top, I'ma do it. I'm headed to the top, I'ma prove it. And baby girl, I like what you do.